Wagapat. 10 hari masak sendiri. Enggak, kan India tuh banyak makanan yang lumayan enak tuh. Kayaknya lah ini. Itu yang Ya, celup enak. tuh banyak makan. Enak sih. Itu selera ya sebenarnya. Jadi kalau buat Anggi sih enggak. La 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 la. Tua bangka. Tak sadar tua. Nak jadi apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumah Sultan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rumah penuh kenangan. Wah, Cia. mantap tagline-nya. Anggi. Jalalalala. Enggak ada syalalalanya. Itu Anggi. nyanyi apa? Anggi Tadahayu. Tadahayu. Yes. Berarti dia Stage name. menadah yang cantik-cantik. Guys, Tadahayu. baru ini orang tahu arti dahayu. Cantik. Mantap Anda. Lulusan mana Anda ini, bahasa Sanskerta kah? Sekolahnya dulu di Sanskerta memang. Oh. Jadi Anggi mantap. adalah seorang tour leader yang membawa orang kemana-mana. Udah sampai mana ya Anggi bawa tuh orang-orang tuh? Belum, Negara mana? Masih sedikit. Oh, masih sedikit. Tapi saya dengar Anggi tuh kalau udah keluar negeri tuh Apa? saya tanah balik apa segala macam-macam cerita itu betah kah di sana? Lama nunggu kan di baliknya. Nggak betah juga sih sebenarnya. Gimana tuh. nih? Kalau keluar tuh seru, pengalamannya tuh seru karena kan apa ya, kalau di luar negeri tuh bisa belajar banyak hal baru. Jadi sebenarnya bukan cuma keluar negeri sih tujuan kita. Kalau buat Anggi sendiri kan misalnya traveling itu kita belajar sesuatu yang baru di tempat lain. Yang paling penting adalah meningkatkan rasa syukur. Itu sih kalau buat Anggi ya, karena pas traveling tuh kayak apa ya, bersyukur sama hidup yang kita punya, bersyukur misalnya. Kadang menambah kecintaan sama negara sendiri, kadang juga ngerasa apa ya, pokoknya tuh sebagai perjalanan yang banyak maknanya buat Anggi gitu, secara personal gitu. Itu berangkatnya rame-rame sendiri atau dibiayai gimana? Kalau sebelumnya itu kan kerja ya, Iya, sebelumnya kerja. Jadi kemarin itu kerja dulu di kantor brand consultant. Nah, mereka yang banyak kasih kesempatan untuk keluar ya, karena kan kita bawa brand waktu itu. Bawa brand untuk bikin iklan di luar gitu. Oh, bikin iklan dulu. Iya, bikin iklan di luar negeri. Nah, jadi berangkatnya tim. Anggi yang bawa rombongan tadi. Iya, betul. Oke. Tapi kerja di kantor Kerja, ya maksudnya ya, kerja di kantor. Kantornya bukan kantor travel ya, tapi emang khusus bikin iklan. Oh, gitu. Bukan kantor travel. Ya, kantornya memang kantor untuk bikin iklan. Pada saya itu semacam kreatif konsultan. Nah, jadi salah satu partnya itu adalah membuat campaign atau iklan beberapa produk di luar negeri yang mau ekspansi keluar, atau misalnya pengen naikin prestige dari produknya. Nah, itu yang jadi marketnya kita. Jadi sama kantor dibentuklah tim untuk bawa ke luar negeri. Anggi lah salah satu tim itu. Ya, saya salah satunya. Saya waktu itu asisten manajer di situ. Sekali berangkat itu ke berapa negara? Satu negara. Ya, satu negara kita bawa beberapa brand, terus kita misalnya syuting berapa hari di sana, pulang gitu. Intinya proses editing dan segala macam itu sambil berjalan sih, sampai di sana, di sini juga kayak gitu. Berarti Anggi itu di dalam perjalanan tuh bukan senang-senang ya? Senang-senang. Artinya bawa beban. Iya, beban sangat berat besar sekali bebannya. Jadi kalau misalnya banyak teman-teman bilang kayak misalnya, Anggi enak kerjanya pindah-pindah negara atau jalan-jalan terus. Iya, betul. Mereka tuh apa ya, tidak tahu prosesnya. Orang itu kan lebih suka lihat hasilnya. Kalau dibilangnya enak, ya ada nggak enak. Semua kerjaan ada enak nggak enak. Cuma kalau menurut Anggi, bekerja membuat suatu project di luar negeri, apapun bentuknya, itu lebih challenging, sangat challenging. Dari dasar aja kayak misalnya fisik kita udah harus ekstra. Contohnya apa? Anggi pernah muntah kuning, muntah merah, udah pernah. Di luar ya, waktu muntah kuning itu di Korea waktu itu. Karena shock sama cuaca, belum makan dari pagi. Jadi waktu itu ada kejadian koper kita hilang. Ya, jadi kita landing di Jeju waktu itu. Landing di Jeju, terus sampai di Jeju kita mau keluar ambil koper apa segala macam. Ada satu koper yang nggak keluar. Dan bahayanya adalah di sana nggak ada yang bisa bahasa Inggris. Jadi kita kayak, itu penting karena itu isinya adalah wardrobe untuk syuting.
Di Korea nggak ada orang bisa bahasa Inggris? Iya, di Bandara Jeju itu. Ya Allah. Nggak tahu sekarang ya. Kalau waktu itu nggak ada. Jadi kita ya dengan mau marah juga mereka nggak ngerti. Tapi yang jelas kita mencari koper. Mereka ngerti, tapi kita harus jelasin kayak word by word gitu. Kopernya nggak ketemu. Kita flight 8 jam itu belum ada makan dari pagi. Jam 4 sore nyampe Korea, nyampe di Jeju itu. Terus kopernya hilang, jadi harus telepon sana telepon sini, telepon ke Indonesia, tanya ke maskapai, ya itu kopernya kemana apa segala macam, pokoknya ribet sampai akhirnya udah malam, udah jam 7 malam gitu. Pas sampai di sana telepon ke Indonesia, yang di Indonesia pihak kantor yang ngurus, telepon ke sini, pokoknya itu crowded banget waktu itu karena itu adalah wardrobe untuk syuting. Bukan baju pribadi. Kalau baju pribadi kita bisa beli ya, jadi nggak masalah. Ini wardrobe untuk syuting, punya klien. Itu tidak bisa diganti kan? Iya. Tidak bisa diganti. Ada hikmah sih di situ. Jadi kita coba tanya proses, kata mereka bisa ternyata koper itu tertinggal di Malaysia, tempat transit. Nah mereka bilang itu koper bisa kembali 7 sampai 14 hari. Kita udah pulang gitu loh. Ya kalau kembalinya 7 hari, kita di Korea 8 hari rencananya. 7 hari, ya kalau 7 hari ke 7, kalau ke hari ke-14 nggak ada gunanya kan untuk koper itu balik lagi. Ya kita baru di Indonesia udah, di sini udah, pokoknya semua orang panik gitu ya. Solusinya? Nah, ada cerita di balik itu. Jadi prosesnya adalah ya udah, sekarang gini aja, kita coba fokus dulu sama brand yang ada ini, kita kerjain yang ini dulu. Sambil berjalanlah yang di Indonesia memfollow up bagaimana proses koper itu gitu. Ya udah, jadi besoknya hari Jumat. Nah, ini salah satu semacam mujizat lah dibilangkan seperti itu. Kalaupun misalnya ingin koper itu balik, kita harus bayar sekitar 15 juta pada saat itu. Nah, jadi yang di Indonesia mengusahakan dari yang masuk akal, maksudnya dari yang masuk akal itu maksudnya berusaha secara langsung, yang nelpon maskapai, cari misalnya orang yang punya pengaruh lah yang kita kenal, bisa nggak bantu untuk supaya secepatnya koper ini sampai ke Korea. Sampai ada momen di mana ada salah satu tim manajemen itu mengurusi salah satu restoran di Pontianak. Di situ ada program ini sedekah Jumat untuk anak yatim. Jadi anak yatim dipanggil, dikasih makan di situ, ditraktir makan siang. Setelah selesai itu, jadi salah satu tim itu manajer kita waktu itu bilang, mohon doanya ya adik-adik semuanya, tim saya lagi di Korea lagi sedang masalah apa segala macam gitu-gitu. 2 hari kemudian kopernya datang, tidak bayar sepeser pun. Ya. Jadi di situ in my personal experience itu kayak doa anak yatim memang luar biasa. Itu kayak bener-bener mukjizat banget gitu. Tiba-tiba ditelepon kayak kopernya udah ada di bandara, silakan diambil. Padahal without any charge gitu. Sebelumnya harus bayar sekian juta, waktunya lama. 2 hari kemudian koper itu datang. Sing dimudahkan aja. Iya, benar. Di situ I do believe that kalau misalnya memang doa anak yatim itu memang secepat itu loh gitu loh. Secepat itu. Jadi ketulusan doa mereka. Jadi untuk Anggi sendiri maksudnya menyaksikan itu dan dengan regulasi yang ya tahu di luar negeri ya repot ya. Jadi itu akhirnya koper itu balik gitu. Nah, selama menunggu koper itu kembali, pikiran tidur nggak tentu. Terus shock sama cuaca juga. Jadi itu pertama kalinya keluar negeri dengan suhu yang minus, cukup ekstrim. Enggak minus sih, cuman kita di Pontianak kan 30-an ya. Pada waktu itu suhunya tuh sekitar 6 derajat. Di malam hari. Ya, lumayan. Kalau kita di bandara, di sini bandara dingin, keluar panas ya. Kalau di sana di bandaranya hangat, begitu keluar kayak kayak masuk kulkas gitu. Dingin banget nih gitu. Kalau sebenarnya sih segar gitu. Iya, kan? Segar. Tapi kalau lama-lama dingin juga. Karena kita outdoor kan. Nah, terus di situ juga shock sama cuacanya. Terus kita naik bis dari bandara menuju tempat menginap itu. Nah, di situ itu karena stres ya, pikiran lagi kacau, ditelepon, handphone nggak berhenti berbunyi, ditelepon ini gimana ngurusinnya. Belum makan dari pagi, dari jam 8 pagi udah itu keluar semua muntahan kuning. Iya. Itu kalau kata orang ya, kalau misalnya muntah kuning itu udah ini ya parah ya gitu, maksudnya udah dasar gitu. Udah nggak ada lagi. Iya, udah nggak ada lagi, itu memang itu yang bisa dikeluarkan. Nah jadi waktu itu memang ngerasa fisik berarti memang perlu. Kalau keluar negeri, terutama kita kerja outdoor, itu kita bebannya ekstra karena cuaca, terus juga makanan. Kalau Anggi sendiri tuh tipe orang yang sangat milih untuk makanan. Jadi I love Indonesian food. Jadi kayak misalnya Anggi tuh nggak bisa makan aneh-aneh gitu. Memang temu deh kalau di Pontianak. Iya benar. Emang benar. Jadi bener, ya?
kemanapun, even ke Turki ya. Di Turki kan kebab ya. Itu signature dish gitu. Signature dish kan di Turki. Kari-kari enggak gitu? Enggak. Even di India atau enggak. Pokoknya Anggi masak sendiri. Kita di luar sewa apartemen kan pakai Airbnb, masak. Pokoknya gitu kayak dari Pontianak ya bekal apa, misalnya sambal, goreng, rendang kayak gitu-gitu. Nanti di sana tinggal di sayur ditumis sendiri udah. Gitu. Jadi emang jarang banget Anggi tuh bukan tipe kayak orang-orang lain yang maksudnya nyobain makanan. Mau sih, cuman kayak apa ya, cerewet banget gitu perutnya. Jadi di luar itu kayak lebih milih banget makanan. Padahal kalau di luar kan kesempatan ya nyoba ini nyoba itu. Nggak bisa gitu, nggak tahu kenapa. Memang lidahnya nggak bisa. Dibilang kampungan ya bodoh amat lah ya. Yang penting maksudnya fisik sih, fisik yang lebih ini. Lebih waktu pertama kali keluar negeri ke Thailand 1 minggu makan mie tiap hari. Kenapa? Takut mie instan karena apa ya? Nggak berani nyoba. Tadi kerasa kayak daripada beli nggak dimakan sayang kan, ya udah mendingan mie. Pokoknya tuh seminggu mie. Terus kata temen, ini kalau kita berangkat 1 tahun berapa kali balik usus buntu. Iya. Tiap hari makan mie. Akhirnya masalah. Iya, akhirnya dari situ belajar masak, bawa beras atau kalau misalnya di negara itu susah cari beras ya. Tapi mostly ada sih, walaupun agak mahal. Tapi minimal sayur lah, sayur bisa ditumis atau dikukus gitu. Anggi ini pandai masak lah nih. Masak buat nyelamatin diri sendiri bisa. Kalau dibilang pandai enggak juga. Ya kalau misalnya buat nyelamatin diri sendiri, buat nyawa sendiri itu bisa. Bisa kayak ya tumis waktu di India itu full 10 hari masak sendiri. Enggak, kan India tuh banyak makanan yang lumayan enak tuh. Kayaknya lah itu tuh yang ya celup tuh banyak makan. Enak sih. Itu selera ya sebenarnya. Jadi kalau buat Anggi sih enggak maksudnya karena memang orangnya susah gitu. Susah makan yang kayaknya enggak deh ini. Bukan tipe orang yang kayak coba dulu mungkin enak, enggak kayak gitu. Anggi ke Turki. Masak sendiri. Ke Thailand. Masak sendiri. Iya, di Thailand pertama kali itu masak mie terus. Masak akhirnya karena udah cocok lah ya. Iya. Ke India pun masak sendiri. Masak sama tim sama teman-teman masak sendiri. Maksudnya enggak beli makanan itu? Enggak ada nyobain. Karena memang berapa lama di India? 10-an hari, 8 hari deh yang puas explore. Kerja cuma 3 hari padahal. Kerja 3 hari, nunggu pesawat kali. 5 harinya main. Main. Berarti sempat jalan-jalan di India tuh. Oh iya, jadi enak. Kelebihannya adalah kita bisa range sendiri mau berapa hari. Gitu. Kalau di tim ya, jadi nggak ada kan kalau dulu di kantor ya, sekarang udah bantuin teman di tim sendiri. Itu kita di kantor pun dulu misalnya kalau misalnya untuk wardrobe segini kita bisa shoot misalnya 5 hari, ya udah lebihin aja misalnya 2 hari atau 3 hari mau jalan-jalan. Kadang-kadang di India itu karena kita pikir sulit secara ya izin apa segala macam gitu-gitu kan, ternyata pas di sana nggak dipersulit, makanya cepat selesai. Jadi kita mengestimasikan hari terlalu panjang, sisanya ya udah berarti jalan-jalan tempat gitu. Akhirnya bisa pergi ke kota lain lah gitu intinya. Berarti India sempat lah ya kemana-mana ya, kerja 3 hari sisa 7 harinya ya alhamdulillah bisa jalan-jalan sama tim lah kayak gitu-gitu. Tengoklah itu loh apa Taj Mahal apa macam tuh. Iya sama teman-teman yang lain. Mau cerita lebih detail nanti jatuhnya jelek-jelek apa ya, kayak lebih personal opinion ya, tapi jadi lebih agak riskan. Sekarang agak serem soalnya mau ngomong sembarangan. Jadi seperti kondisinya seperti ada perbedaan. Iya pasti. Ada perbedaan Indonesia kita perbedaan jauh. Benar. Kalau tapi bersyukur di sini lah ya. Iya bisa dibilang gitu. Jadi kalau di sana itu karena mungkin culture ya, jadi memang untuk makanan aja tuh kita tuh beda sekali gitu. Nah masakan Indonesia itu lebih pas bumbunya, kayak rendang. Intinya gini deh, kalau ada makanan, begitu dibuka baunya kemana-mana kan. Kalau kita pas cium makanan, aduh baunya enak, pengen makan. Nah kalau di sana kita justru mempertanyakan, ini bau apa nih? Gitu. Ketika dibuka, apa nih? Nah gitu, lebih yang kayak gitu. Even kayak jajanan atau kue snack gitu, begitu dibuka itu kalau kita kan snack kayak apa sih makanan ringan, pas dibuka di mobil gitu kan, dibuka aduh enak baunya, ini pasti ini nih, nah merek A misalnya. Kalau di sana tuh pas dibuka ini apaan nih kayak gitu, cemilan apa nih, nah kayak gitu. Akhirnya kita mostly emang banyak nggak bisa ini sih, nggak nyobain. Kalau teman-teman yang lain banyak yang nyobain. Kalau teman-teman yang satu tim itu ada yang suka jajan, kebetulan teman dari Bandung, dia suka jajan, makanya itu dia cobain satu-satu. Kalau Anggi memang nggak berani karena takut ini juga perut, karena Anggi
cukup sensitif kan karena mah, jadi agak hati-hati kalau mau beli nyoba, apalagi kalau yang pedas-pedas. Berarti betul-betul selektif lah Anggi di sana tuh. Iya, selektif. Di sini pun selektif sama makanan. Pantas lah badannya agak kurus gitu. Oh, itu memang program, maksudnya bukan apa ya? Karena kalau untuk ini apa ya? Kayak pengalaman sendiri sih. Jadi memang semenjak makin hari itu kayak punya misi, I have to be a better person gitu. Harus jadi orang yang lebih baik. Nah, gimana caranya? Misalnya caranya ya dengan mengubah pola hidup sedikit-sedikit yang kan kita nggak mungkin berubah secara ekstrem. Nah, contohnya kayak kalau sekarang lagi coba untuk ngurangin daging, misalnya 1 minggu cuma sekali makan daging lebih banyakin sayur. Terus 1 hari harus minum air putih 2 liter, kayak gitu-gitu. Benar 2 liter ya. Iya, minimal 1,5 liter ya. Gitu. Kadang-kadang saya lupa nak minum air putih itu. Harus tiba-tiba pelan-pelan. Sakit, ya pada belakang tuh kan, air putih kurang. Iya, pelan-pelan sih. Kalau misalnya memang mau coba ubah gaya hidup, nggak bisa langsung 2 liter gitu, nggak. Misalnya kalau kita sebelumnya orang yang jarang minum air putih, kayak sehari cuma paling 3 gelas, ya cobalah misalnya 1 botol mineral 600 ml. Anggi ini tidak konsumsi obat ini pangsing ini. Enggak lah, nggak pernah. Anggi memang nggak pernah minum obat. Saya lihat Anggi ini kan tidak seperti ini badannya. Ya dulu emang lebih berisi ya. Agak besar dikit lah. Nggak ada sih, karena tujuannya untuk mengubah pola hidup itu bukan mau kurus sebenarnya. Kurus tuh bonus. Anggi kan sebenarnya kan enggak seperti ini orangnya. Enggak seperti ini tuh gimana sih? Cep dulunya. Kenapa sekarang bisa cep dan confident berada di luar membawa rombongan segala macam dan luar biasanya itu sekarang juga kan saya dengarkan penyiar radio bahasa Inggris di RRI ke Pro 1. Iya, Pro 2. Iya. Bisa berani seperti itu macam mana? Ada sesuatu nih pasti nih. Oh, yang panjang ceritanya. Membuat barang ini berubah drastis. Panjang ceritanya kalau soal public speaking. Sebenarnya kalau public speaking ya. Jadi kalau radio itu sebenarnya tempat belajar. Jadi yang gitu jadi penyiar dari 2009. Dari 2009 jadi penyiar radio. Jadi dulu itu daftar jadi penyiar itu karena nemenin teman. Jadi teman pengen jadi penyiar, ikut audisi penyiar. Nah, karena dia malu, audisinya itu kayak open audition gitu di depan semua peserta. Katanya kalau nggak ada yang dikenal dia nggak pede. Gitu. Nah, jadi ditariklah Anggi untuk yuk daftar cuma untuk temanin dia gitu. Ya udahlah, akhirnya daftar. Tapi tetap dipanggil kan untuk ngobrol. Akhirnya nggak di proses itu Anggi lulus, dia nggak lulus. Jadi ada rasa nggak enak juga sih. Mending mundur kayaknya enggak deh di sini. Dulu memang nggak berani untuk ngomong apa segala macam. Waktu SMA emang suka diskusi, tapi hanya sebatas itu, diskusi di kelas kayak gitu-gitu, diskusi kelompok. Nah, pas waktu itu terus mama tuh bilang gini, coba aja dulu. Kan kita nggak pernah tahu, kalau nggak cocok ya tinggal berhenti gitu loh. Minimal kan ilmunya dapat. Ya dicoba. Dan waktu jadi penyiar pertama kali langsung dapat program malam jam 9 sampai jam 12 malam. 9 sampai jam malam, seorang cewek. Iya, cewek, which is itu malam itu banyak cowok dengerin, dan juga yang kedua banyak yang curhat, sedih-sedih malam-malam kan kalau dulu-dulu itu. Tapi kata sebagai penyiar senior yang ada di situ, justru malam itu paling cepat untuk naiknya dan kayak melatih chit-chat dengan pendengar kayak gitu. Akhirnya dicoba sama 3 bulan. Akhirnya di situ belajar public speaking itu, belajar dari nol lah ya. Jadi memang basic sekali diajarin di sana, emang diajarin teknik, terus juga diajarin macam-macam pokoknya. Jadi akhirnya bertahan sampai 2013. 2013 jadi penyiar itu ikut Putri Pariwisata itu 2013. Ikut duta itu juga itu karena teman rekomendasi ini, karena kalau dulu tuh less confidence kok Anggi tuh dulu sangat tidak percaya diri. Waktu SMA sangat tidak percaya diri. Maksudnya kalau sekarang dilihat orang misalnya udah bisa ngomong atau gimana. Dulu waktu SMA parah banget gitu. Mindernya parah. Pertama karena kulit ya. Kalau dulu kan kayak ada diskriminasi terhadap wanita yang berkulit gelap. Jadi kalau misalnya kita ada gimana-gimana sama orang lain tuh kayak dibilang mak hitam lah kalau dulu ya. Jadi kayak di situ kayak ngerasa nggak cantik. Yang pertama, terus yang kedua ini sebagai ini juga sih ngingetin untuk siapapun yang nonton podcast ini bahwa kamu tuh nggak pernah tahu apa yang dikasih Tuhan di dalam dirimu gitu. Nah,
Gitu. Jadi yang kedua adalah suara. Suara. Jadi suara Anggi kan ngebas banget ya kayak laki-laki ya. Dulu pernah nelpon pakai wartel zaman-zaman dulu masih SMP kan. Nelpon temen. Terus kata mamanya saya itu dibilang pacarnya, padahal saya perempuan. Saya perempuan. Saya perempuan bukan laki-laki, tapi karena suaranya seperti laki-laki dikira laki-laki. Nah waktu itu mikir ya Allah kayak di dalam diri aku kayak nggak ada kelebihan apa-apa ya kayak gitu ya. Udahlah ndak putih gitu. Terus juga suaranya kayak laki gitu. Nah pas di radio dikasih tahu bahwa justru perempuan yang suaranya ngebas itu lebih bagus dibandingkan yang cempreng karena ada identitas gitu. Nah di radio itulah belajar banyak sekali semuanya lah dimulai. Nah di akhirnya ikut pageant itu, terus teman saya bilang gini, Anggi kamu kan bisa ngomong katanya, terus juga badannya tinggi, coba aja dulu. Cuman dulu ngerasa kayak aduh nggak bisa lah, saya tuh nggak cantik, selalu gitu pikirannya. Cantik itu selalu physically kalau dulu di kepalanya gitu. Terus nyoba pernah satu kali, pertama kali nyoba Duta Lingkungan Hidup ya 2011. Alhamdulillah tuh masuk 5 besar dan pakai jilbab satu-satunya waktu itu. Jadi kayak yang berarti saya tuh punya loh sebenarnya sesuatu yang bisa dibanggakan gitu. Untuk orang berani ngomong depan ramai itu, triknya macam mana tuh? Kadang-kadang kan memang tuh ada orang-orang yang tidak berani untuk ngomong di kerumunan orang ramai. Oh iya. Itu gimana caranya? Sebenarnya ada di sini, cuma ya, kalau di radio namanya theater of mind. Jadi kayak dibayangin dulu baru dijelaskan gitu. Dalam public speaking juga diajarin itu salah satunya. Kuncinya di situ. Kalau misalnya ditanya orang gimana sih caranya biar bisa ngomong bagus di depan orang lain? Gimana tuh? Yang pertama itu kalau misalnya memang kita mau bisa ngomong di depan orang lain, public speaking itu adalah skill. Skill itu public speaking itu kemampuan kita berbicara di depan orang lain adalah skill kan. Nah skill itu harus dilatih. Jadi nggak ada tuh orang ujuk-ujuk langsung bisa tuh nggak bisa. Tetap semuanya itu bertahap ya. Proses ya. Dan konsisten. Nah sama kayak berenang. Kalau misalnya kita mau belajar berenang nggak pernah nyebur di kolam, walaupun baca buku satu perpustakaan tidak akan pernah bisa berenang. Walaupun tahu teorinya. Betul, tahu teorinya tidak pernah dilakukan. Itu pasti gagal. Sama aja lah. Pasti gagal. Harus nyebur kan, biarpun cetek coba dulu ngepuk-ngepuk. Berenang dikit, nanti udah agak bisa agak dalam lagi kayak gitu-gitu. Sama prosesnya dengan public speaking. Kalau tidak pernah mencoba mengambil kesempatan untuk berbicara di depan orang lain, ya you missing the point gitu. Jadi nggak akan bisa. Nah, macam saya ini kan susah untuk bicara depan orang nih. Iya. Untuk ngatur kalimat itu kan satu-satu itu kan payah. Iya. Apalagi. Kadang ada titik itu kan. Betul. Nah, jadi yang pertama memang harus latihan dulu. Jadi nyebur dulu. Dikasih panggung ya, cobain aja dulu. Salah itu biasa. Itu masalahnya saya enggak pernah dikasih panggung karena dia tahu orang saya itu bukan public speaking. Iya, tapi di sini bisa kan di podcast karena ini. saya bikin panggung seorang. Iya betul. Loh itu bagus. Justru orang nggak ngasih panggung, kita buat panggung kita sendiri. Itu bagus. Maksudnya apa ya? Jadi kalau nunggu orang lain kan susah ya. Itulah. Nah, kalau misalnya kita ngerasa tidak pernah diberikan panggung oleh orang lain, bisa coba sendiri di rumah. Coba di depan kaca. Bisa coba depan kaca ya. Coba depan kaca. Ada dalam public speaking, kalau biasanya di dalam kelas Anggi itu ada pertama namanya deskripsi sesuatu. Misalnya abang harus jelasin mikrofon ini dalam waktu 10 menit. Itu basic tuh. Depan kaca pegang mikrofon. Baik saya sedang megang mikrofon. Mikrofon di depan saya ini berwarna hitam, sedetail-detailnya selama 10 menit. Deskripsikan. Kita ceritakan apa yang kita pegang, kita tengok. Itu ngelatih. Melatih pemikiran. Merangsang ini. Itu basic sekali. Macam saya kan lihat sosok kawan saya ini kan. Eka, seorang kulit yang berwarna agak gelap, kepalanya botak, berbaju merah. Secara detail. Seperti itu kan. Secara detail. Jadi kalau misalnya bayangkan gini, bayangkan orang itu tidak melihat barang itu, tapi dia bisa membayangkan. Seperti itu. Gitu. Itu dasar sekali. Di situ akan dilatih tadi, biar kita nggak panikan itu kalau misalnya kehilangan kata-kata tiba-tiba, ya kan? Gugup. Nah, itu dulu. Jadi kita punya banyak kosakata. Jadi minimal 5 menit atau 5 sampai 15 menit coba tiap hari di rumah. Jadi saya pun selalu bilang kayak di kelas public speaking, siapapun mentornya yang ngajarin, sehebat apapun mentornya, itu tidak akan pernah bisa membuat kalian kalau kaliannya sendiri tidak mencoba. Tunggu loh. Ya. Anggi barusan ngomong di depan kelas public speaking. Iya. Emang Anggi punya kelas? Oh iya. Ya, kayak kursus gitu. Ada.
Kebetulan kemarin Kak adik pas resign, ketika resign dari kantor, akhirnya dapat investor buat mendirikan sekolah public speaking. Anggi ngajar itu udah dari 2015-an kalau nggak salah. Itu jadi asisten dulu. Itu usianya berapa tahun tuh masuk situ? Bebas sebenarnya, bebas. Tapi kalau Anggi sih lebih prefer dia remaja sih dibandingkan anak-anak. Dari remaja ya? Iya, remaja. Udah boleh ya? Betul. Dan itu tergantung purpose-nya juga. Kan tujuan orang belajar public speaking tuh ada macam-macam kan. Ada basic class. Itu general sekali tuh. Nah, general class itu. Nanti ada misalnya spesifik mau jadi presenter, mau jadi pembaca berita misalnya. Kan tergantung goals-nya. Pengen jadi presenter maksudnya dia kerja di korporasi yang sering presentasi ke perusahaan-perusahaan. Nah, itu kan public speakingnya juga beda. You have to look smart gitu dari bahasanya, terus juga dari pembawaannya. Nah, makanya ada juga kelas etika dan kepribadian di tempat Anggi itu. Jadi berarti tidak cuma itunya. Tidak. Jadi sejauh ini ada 3 program utama. Public speaking, terus juga kalau public speaking udah pasti dapat kelas etika kepribadian. Jadi di etika kepribadian diajarin juga misalnya how to make the people impress, misalnya cara jalan, berpakaian, pegang tas kayak gitu-gitu. Jadi orang megang tas tuh tak boleh megang barang. Iya, ada aturannya. Ada aturannya. Jangankan megang tas, narik kursi aja. Misalnya kita mau berbicara dengan orang lain, berhadapan, narik kursi ada arahnya, ada aturannya. Oh gitu. Iya. Ada etikanya. Betul, ya. Itu dia menarik kali. Betul. Jadi bukan hanya ngomong doang istilahnya, bisa ngomong, tapi dari segi penampilan dan cara pembawaan kita ajarin biar membuat orang itu impress. Pantas. Terus yang ketiga itu ada English public speaking namanya. Kalau ini emang tujuannya untuk presenter dalam bahasa Inggris kayak gitu. Nah, pengajarnya itu kebetulan teman baru balik dari Singapura, ya udah tarik aja langsung buat bantuin. Tuh. British tak ngomong tuh. Oh iya, kalau itu ya, kalau trainer yang itu ya emang ya dia aksennya udah British, udah fasih banget lah. Karena memang dia pun alumni dari Pertukaran Pemuda Indonesia Singapura gitu. Ya, terus juga pernah magang luar negeri di Korea kayak gitu-gitu. Jadi emang basically emang pendidikan bahasa Inggris juga kayak gitu. Nah, sama dia juga bikin karena sama-sama suka traveling, akhirnya bikin bisnis juga namanya Sultan Liburan gitu. Hah, Sultan Liburan? Iya. Benar tuh. Iya. Hah, kamu? Sultan Liburan nama bisnis tempat. Iya, nama travelnya Sultan Liburan. Bulan November insya Allah kita urus jadi PT. Oh, gitu. Alhamdulillah. Jadi kita punya rekan namanya Sultan Liburan. Iya. Rumah Sultannya liburan. Boleh. Benar ini boleh lah gitu nih. Ya, Sultan Liburan itu awalnya ceritanya kan kita bertiga bikin itu sama satu teman, dia di Turki sekarang. Lagi kuliah di sana. Jadi bertiga, yang satunya balik ke Singapura, terus Anggi, terus sama si teman Anggi yang di Turki itu. Dia orang Pontianak, cuma stay di sana, dan dia yang yang awalnya itu saya sama teman saya si Edwin itu sering sharing soal traveling experience gitu, pengalaman kita ketika traveling ke luar negeri. Akhirnya dapat ide, kenapa kita nggak coba arrange tour aja. Anggi tuh sebenarnya udah lama dapat tawaran kayak, kenapa nggak coba buka tour sendiri, kenapa nggak coba bawa grup. Karena tuh gimana ya, Anggi mikir bawa tim aja itu tanggung jawabnya besar. Kita bawa orang ke luar negeri liburan itu bukan cuma jangan mikirin untungnya doang, jangan mikirin uangnya. Mereka harus seneng dong, mereka harus puas dong. Anggi nggak mau setengah-setengah gitu. Jadi makanya kalau dulu ditawarin kayak nggak deh, nanti dulu belum mampu. Masih banyak ya pertimbangan. Ketika ketemu sama si ini, teman yang ini, ketemu juga sama teman yang di Turki itu. Kebetulan waktu itu dia baru nge-range perjalanannya Pak Sandiaga Uno. Ya, jadi Pak Sandiaga Uno ke Turki, nah dia yang arrange gitu. Berarti ini kawan Pak Uno nih ya? Iya, kebetulan timnya Pak Sandiaga juga gitu. Dalam sama pengusaha muda lah ya. Iya, mungkin bisa dibilang gitu kali ya. Nah, jadi cuman dari base experience-nya dia bantu kalau misalnya ada trip Turki, biasanya dia yang bantu nge-range gitu, yang dari Indonesia. Nah, kayak gitu-gitu. Berarti udah jalan sebenarnya secara personal. Masing-masing personal. Kalau Anggi kan karena tim buat syuting ya. Nah, yang mereka ini berdua emang udah berapa kali bawa trip keluar. Akhirnya kita bertiga ngerembuk. Kenapa nggak bikin aja? Lokasinya gitu. Di mana? Di sini? Di Pontianak? Di Pontianak. Karena kita bertiga anak Pontianak, walaupun mencar kemana-mana ya. Satu di Turki, satu di Singapura. Iya. Yang satu di Pontianak. Artinya Anggi
yang suruh mengurus segala sesuatunya. Segala sesuatunya. Tinggal Temen yang di Singapura juga udah balik ke sini. Jadi bantuin buat di sini juga. November ya rencananya launching ya. Iya, November insya Allah. Jadi kasih tahu rumah Sultan. Iya, jadi kita masih ini juga ngurusin kantor karena tahun ini karena COVID-19 kan emang efek sekali ya untuk industri travel gitu. Jadi sebenarnya tahun ini kita punya trip ke Turki, Eropa Barat dan ke Jepang. Nah, kayak gitu. Gimana tuh? Nah, tapi karena COVID-19 jadi harus terpaksa dipending kan, dipending ke tahun depan semua perjalanannya. Jadi kita akhirnya discuss bertiga apa yang bisa kita lakukan tahun ini gitu. Jadi ya akhirnya kita bilang oh ya udah karena waktunya panjang kita fokus aja dulu ke legalitas. Kayak gitu. Ke legalitas. Jadi ya udah kita ada manfaatnya kan. Ya benar. Jadi secara ini emang jadi dalam waktu dekat ini ada membawa rombongan keluar enggak? Indonesia lain ke mana? Kalau ke luar negeri kayaknya untuk sekarang belum memungkinkan, belum ada memungkinkan sama sekali. Cuman kalau trip sama teman-teman rencananya tanggal 5 Oktober sih ke Sumba. Tanggal 5 Oktober ke Sumba. Iya. Sumba NTT. itu daerah NTT. NTT. Nusa Tenggara Timur. Iya betul. Kalau si Hasim kemarin NTT kan? Kupang. Oh Kupang ya. Kupang NTT kan? Iya Kupang NTT. Sumba itu pulau lagi beda. Pulau lagi. Sumba itu memang pulau untuk liburan. Oh. Ya. Yang itu kali itu yang lompat batu tuh ya? Bukan. Itu di mana? Lupa. Toraja. Nias bukan. Nias kan? Itu Nias bukan. Oh bukan ya. Beda deh kayaknya. Beda ya. Sumba itu yang banyak kuda, kuda. yang pantai, yang rumah Wairebo kayak gitu-gitu. Pokoknya Sumba itu kan salah satu ini ya katanya one of hidden paradise in Indonesia kan. Jadi kita tuh sebenarnya ini adalah project untuk ke Uzbekistan. Tahun ini untuk syuting sama tim itu rencananya di Uzbekistan, Jepang, Turki, terus satunya lupa kalau nggak salah di mana Rusia apa Korea gitu. Nah karena COVID semenjak Uzbekistan itu sebenarnya jadwalnya Maret. 3 hari sebelum kita berangkat Uzbekistan lockdown. Satu kasus COVID-19 mereka langsung lockdown negaranya. Semua international flight itu cancelled. Jadi kita tidak bisa berangkat. Untungnya kita belum berangkat. Kalau berangkat tidak bisa pulang sampai sekarang. Karena mereka masih lockdown sampai tahun depan. Nah karena awalnya kita postpone dulu kan dari Maret, udah kita postpone aja Juli mungkin ada titik terang. Juli justru kita lagi naik-naik ya, jadi belum memungkinkan kita postpone lagi ke September. September tidak memungkinkan lagi, ya udah akhirnya kita coba tanya ke klien untuk kalau misalnya di Indonesia boleh nggak lokasinya di sini. Anggi riset dulu, cari tempat yang bagus, yang represent Indonesia, yang bagus banget pokoknya. Tapi yang masih bisa dijangkau gitu. Kalau misalnya Papua kan jauh ya. Dan dari segi cost juga lumayan besar. Nah akhirnya dapatlah di Sumba itu juga ingat bahwa banyak artis-artis Hollywood yang liburan ke sana gitu loh. Jadi pikir ini kayaknya make sense untuk kita ngelakuin itu di sini. Akhirnya diundurlah Oktober kita ke Sumba. Orang-orang artis Hollywood perginya ke Sumba. Iya Sumba. Pula kita juga jauh-jauh ya. Iya betul. Tapi sebenarnya dari costnya lumayan mahal. Cost mahal juga ya. Iya lumayan costnya lumayan besar. Karena Sumba itu kan emang terkenal mahal ya. Ada resort yang kayak 27 juta per malam itu. Itu yang tempat liburan artis itu gitu. Yang kita nyantai di swimming poolnya itu yang ngadep ke pantai. Terus pas kita lagi nyantai itu kuda-kuda biasanya lewat gitu. View-nya bagus. Iya. Mahal. Karena memang kalau mungkin karena nggak rame ya, nggak terlalu crowded kayak Bali ya, jadi makanya memang mereka memilih ke situ ya. Memilih Sumba. Bali kan udah rame ya, mainstream juga mungkin ya bagi sebagian orang. Tapi Indonesia semuanya bagus sih. Indonesia bagus semua. Bagus semua. Pantai-pantai Jawara. Berarti Anggi ini ternyata aktivitasnya padat sekali ya. Lumayan. Untuk sekarang banyak nganggur. Tapi yang kita sedih ya. Persiapan launching untuk itu ya, launching perusahaan di bulan September. Sultan liburan. Sultan liburan. Boleh nanti Sultan dia jalan. Oh, entaps, gampang. Boleh. Kita jadi. Iya. Jadi nama Sultan itu karena kita pengen ngasih liburan sekelas Sultan, tapi harganya lebih bisa dijangkau. Gitu. Jadi muter otak lah tuh cari paket-paket yang betul. Nah karena si temen Anggi yang di Turki itu kan emang terbiasa ya, udah member banyak member banyak ini juga maskapai miles kayak gitu-gitu. Jadi dia bisa ngurus. Dia umur 16 tahun itu udah traveling.
Udah traveling keluar Indonesia. Umur 16 tahun. Kita 16 tahun masih ngapa sih? Naik layang. Kau siapa kah? Iya. Umur 16. Oh, dia berkubang. Dia udah wajar lah. Ya 16 tahun. Jadi emang secara business experience dia jauh lebih matang dibandingkan kami gitu. Gitu. Cuma dia kan sibuk ya kuliah di luar, nggak kayak di sini kan deadline-nya banyak apa segala macam. Kuliahnya teknik lagi. Jadi cukup menyita waktu. Nah, jadi kita lah bantu backup gitu loh. Jadi emang karena sama-sama orang Pontianak jadi, juga. Sekarang tuh rekan Anggi yang di Turki itu kuliah atau gimana? Kuliah, masih kuliah. Baru 22 tahun. Oh, sepantar kau lah ya kah? Masih 22 tahun. 22 tahun. But he's so smart. Udah jadi pengusaha muda, boleh. Budak Pontianak kan? Iya, anak Pontianak. Anak boleh, Pontianak. Kadang-kadang nanti kok dia balik sini Minta tukar ngobrol-ngobrol. ilmunya. Boleh, Kawan-kawan sharing. diberi motivasi. Boleh. Kawan macam mana dari 16 tahun udah traveling, terus dengan kita masih berkubang, main layang. Iya, boleh. Nah, itu Kemarin dia sempat balik Pontianak. Sempat Libur balik- panjang Agustus September ngurusin bisnisnya kan di sini. Sebentar terus sekarang udah balik Jakarta lagi. Kalau nggak salah ya, balik Jakarta. Jakarta ke Turki sekarang ini. Dia lagi balik Jakarta libur kan, lagi libur. Terus nanti balik ke Turki lagi karena kuliah online kan sekarang karena Covid kan. Jadi makanya dia bisa pulang. Kalau sebenarnya kalau sesuai jadwal dia susah sekali pulangnya. Dibilang kadang dimepet-mepetin jadwalnya kayak gitu. Pulang pun sebentar. Dia selama Covid ini malahan pulang yang paling lama katanya. Biasa pulang tuh cuman kayak 2 hari gitu ke Pontianak. Sisanya di Jakarta terus balik ke Turki. Oh, gitu. Ya emang aktivitasnya mostly di sana. Gitu. Capek sebenarnya dia nih. Oh. Nanti ditekin ke dia salah. Ini barang kok udah naik, kasih ke dia. Oh, boleh. Saya Nanti- ngundang abang itu tuh. Balik Pontianak. Sebut nama nggak ya? Wih. Masa namanya itu nonem lah. Anonim, Atau anonim ya. sebut saja Kumbang. Oh. Boleh deh kalau misalnya memang berbagi Nah, ya. cerita kayak gitu-gitu. Itu awalnya Sultan Hiburan. Berarti Anggi ini luar biasa pengalamannya dan ternyata banyak ilmu yang didapat itu berawal dari public speaking. Ya, alhamdulillah. Itu keberaniannya luar biasa. Dasar itu basic. Disitulah dilatih untuk percaya diri. Betul, pede. Itu yang Jalan susah. untuk pede. Nah, jadi kok misalnya memang Itu yang susah Anggi. kenapa susah? Susah pede itu. Iyalah kulit kita ini kan berwarna. Iya. Macam gitu tuh, Betul Bang. ya. Jadi kita tuh Tengok sebenarnya lawan memang kita bening, lawan. iya kayaknya gacu. kalau cantik gitu ya. Dulu juga maksudnya ketika muda pun maksudnya Anggi ada di situasi itu juga. Nah, jadi makanya mau bilang ke Banyak. semua orang, generasi muda kita. iya, Jangan ke takut aja. anak-anak muda, kita tuh udah ciptaan terbaik. Iya. Udah terbaik. Mau hitam, putih, coklat, biru, ungu, udah terbaik. Tuhan itu nggak pernah salah menciptakan makhluknya gitu loh. Jadi sebenarnya mungkin teman-teman belum ketemu aja. Belum ketemu dan jangan malas gitu loh. Jangan mengandalkan orang lain untuk tahu kelebihan kita. Karena yang kenal diri kita kan kita sendiri gitu loh. Kalau nggak kita coba, kita nggak pernah tahu. Jadi dulu waktu kuliah, Anggi kan kuliahnya latar belakang pendidikan kesehatan masyarakat ya. Jadi pekerjaan sekarang itu tidak ada relate dengan kuliah. Karena dulu mikir waktu kuliah itu adalah waktu untuk belajar apapun. Iya. Belajar apapun. Waktu kuliah. Waktu kuliah. Belajar apa? Belajar apapun. Tujuannya apa tadi? Mencari kelebihan. Mencari kelebihan. Jadi 2009 itu masuk kuliah. Ketika masuk kuliah kayak harus ketemu nih di dalam diri ini apa. Jadi kalau misalnya ngomong ke teman-teman mahasiswa selalu bilang kalian itu mahasiswa itu adalah privilege. Kalian bisa belajar apapun dari siapapun tanpa orang tanya maksudnya apa dan tanpa harus berkorban banyak karena belum bekerja, belum berkeluarga misalnya. Apalagi belum bekerja, belum berkeluarga dan misalnya kuliahnya dibiayai orang tua, tidak punya beban secara ekonomi gitu ya. Jadi maksimalkanlah waktu itu karena nanti ketika selesai kuliah kerja itu menyesal gitu loh. Jadi kayak bingung sendiri mau ngapain. Puas-puaskanlah waktu muda. Betul, belajar banyak teman kayak gitu. Dulu pernah nih ada untold story ya. Jadi waktu itu pulang siaran jam 11 malam. Sendirian, hujan, lapar, makan nasi goreng di pinggir jalan. Ketemu teman sama pacarnya. Pacarnya kan negur, Anggi dari mana? Dari itu siaran kayak gitu. Oh, dia habis jalan sama pacarnya, makan berdua suap-suapan di depan mata Anggi. Bukan soal sendirinya ya, tapi di situ berazam di dalam hati bahwa gila ya teman aku punya waktu
buat santai, buat pacaran, istilahnya gitu ya, buat malam mingguan, punya orang yang ini aku jam segini baru pulang, cari duit, istilahnya belajar dari pagi nggak pulang, ikut kegiatan apa segala macam, nggak boleh. Semua ini pasti dibayar nanti. Jadi di dalam hati ngomong kayak gitu, pasti terbayar. Apa yang kita lakukan sekarang, keringat sekarang, capek sekarang, pasti terbayar nanti. Sekarang emang nggak kelihatan hasilnya, masih kuliah tuh kayak nggak ada gunanya gitu loh. Jadi kalau misalnya kita tetap stick on the plan, kayak misalnya enggak, ini semua pasti ada hasilnya. Kamu lihat aja nanti. Fokus. Kamu lihat aja nanti. Sekarang belum. Jalani saja. Iya, jalani aja. Yang ada di depan. Betul, yang ada di depan. Do your best. Explore terus diri kamu udah. Dan akan berkembang. Nggak akan berkembang dengan sendirinya. Betul. Jadi ketika lulus kuliah 3 hari habis wisuda itu langsung ditelepon buat kerja. Gitu. Jadi itu tujuan itu adalah networking. Jadi waktu kuliah Anggi tuh mempelajari semuanya. Jadi dulu kalau mahasiswa itu kan sering aksi damai ya, demo kayak gitu-gitu kan. Saya pernah. Nah, jadi dulu waktu SMA mikir, ini ngapain sih mahasiswa demo-demo kayak nggak ada kerja, disuruh belajar, teriak-teriak di jalan ngapain gitu. Nah, ketika kuliah, teman bilang kayak gini, Nggi mau ikutan aksi nggak? Waktu itu ingat banget Pak SBY naikin BBM. Kan dulu sering naik BBM, mahasiswa turun kan. Jadi selama kuliah itu teman saya bilang gini, dalam hati saya ngomong gini, coba aja dulu minimal dapat teman. Itu aja kan paling basic. Kalau nggak suka ya udah tinggalin gitu loh. Pasti ada ilmu yang bisa diambil, pasti ada. Begitu turun di situ, rupanya ketika kita mau bikin aksi damai di lapangan itu nggak ujuk-ujuk orang tuh kumpul ricuh, nggak gitu gitu. Itu perlu kumpul samain persepsinya dulu. Kalau misalnya kita ada 10 organisasi, kan misinya beda-beda tuh. Nah, gimana cara penyampaiannya? Rusuh nggak rusuhnya? Menurut kita rusuh gimana? Menurut mereka rusuh kayak gimana? Nah, kayak gitu-gitu. Itu diskusinya panjang, alur 1 minggu full. Di situ mikir kayak, oh ternyata nah itu ilmu. Gimana caranya bikin orang mau ngikutin kemauan kita? Nah, kayak gitu. Banyak malam ini Anggi berbagi sama kita semua. Luar biasa. Mudah-mudahan untuk generasi muda yang ada di Pontianak dan sekitar di Kalimantan Barat lah. Pokoknya intinya jangan pernah meninggalkan masa muda itu dengan sia-sia. Betul. Menyesal nanti. Suatu saat kita akan memetik hasilnya. Betul. Pasti. Jalani. Pasti. Tidak ada hasil mengkhianati proses. Tidak hasil mengkhianati proses. Betul. Terima kasih Anggi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. La 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 la.